ingin saya tambahkan, seorang pasangan lesbi itu rasa cemburunya melebihi pasangan suami istri loh. Ya, pasangan gay, ya, homoseksual itu cemburunya melebihi pasangan suami istri. Seringkali terjadi kasus pembunuhan. Yang terakhir beberapa tahun yang lalu itu di Karangampel, itu adalah seorang lelaki yang di tempat masjid kita di sungai itu ada mayat ngapung, itu seorang homoseksual dibunuh karena dia menikah dengan perempuan, ya, kekasih seks homoseknya ini cemburu, dibunuh sampai seperti itu. Jadi itulah ada tekanan yang zaman dari pihak kekasihnya itu, mereka pengen sehidup semati dan sebagainya. Tetapi di negeri Indonesia untuk membuat undang-undang LGBT, saya kira ya sangat tidak sesuai dengan landasan dasar negara kita, Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita bukan negara liberal seperti mereka. Laki perempuan kawin dapat sertifikat sah gitu, yang nggak bisa lah. Ya, tapi usaha untuk itu kan sudah ada kan, melalui DPR sudah mulai dibicarakan segala macam, sampai demo dan sebagainya. Ya mana mungkin masa orang perempuan dikawinkan. Tetapi juga jangan ditindas, artinya jangan dikriminalkan, artinya dihukum juga jangan, ya. Tetapi juga jangan diakui resmi sebagai pernikahan. Ini ya seperti itu maksud saya, ya. Artinya kalau kita melihatnya sebagai penyakit, jadi obati dong. Ya. Ini begini, kalau memang itu penyakit, itu kasusnya bukan kasus kriminal, bukan pidana masuknya, penyakit. Seperti mencuri, kriminal kan? Tapi terbukti itu penyakit. Tahu sebabnya apa? Yang mencuri ini seorang manajer, seorang direktur perusahaan besar yang asetnya miliaran dolar. Tapi dia punya kegemaran itu nguntit gitu di supermarket tuh. Dia penyakit gitu. Sehingga selalu sekretarisnya itu ngikuti dari belakang, bawa duit untuk membayarinya. Ya, sering ketangkep, datang sekretarisnya, tolong ini bos saya, apa yang diambil ini bayarin. Nah itu ya, kalau penyakit itu jangan dihukum dong, ya disembuhkan penyakitnya. Awaslah, kasusnya bukan orang punya niat untuk berbuat jahat, memang dia penyakitnya seperti itu. Nah, kecuali kalau membahayakan penyakit seperti merusak, nah itu kan masuknya bukan penjara, tetapi ke rumah sakit gila masuknya, iya dong. Sama itu kasusnya disembuhkan, bukan dihukum. Ya, sehingga orang dalam keadaan gila melakukan kejahatan yang tidak bisa dihukum dong. Ya harus dalam keadaan sadar semacam itu. Jadi mesti kita bedakan semacam itu. Jadi pada akhirnya sebagai closing statement untuk bagi yang mengelola asrama-asrama putra, asrama putri, sehingga begini, ini saya sendiri, ini asrama putra, asrama putri sengaja tidak saya pisahkan di tempat yang jauh, ya berhadapan-hadapan, hanya dinding, di sekolah juga bisa ketemu dan sebagainya. Itu akan lebih baik daripada dipisah sama sekali. Madrasahnya lil banat sendiri, perempuan sendiri, lil banin sendiri, asramanya dipisah, tidak boleh ketemu dengan laki-laki.
semakin ganas kok. Ya, kita lihat saja di negara-negara yang dimana ada pemisahan laki perempuan itu ganas banget tuh. Iya. Makanya ketika sistem masyarakat yang diterapkan itu ada pemisahan antara laki dan perempuan, ya, itu selalu perempuan itu dilecehkan di jalan-jalan tuh, dicubit pahanya, digurauin, dihina, di mana segala macam ya. Sampai kenaik mobil juga sama, Kopayu tuh kalau yang numpang perempuan dibantuin, disuruh bokongin dari bawah. Iya, sampai untuk mengatakan ada perempuan penumpang perempuan mau turun, minggir pil, barang pecah belah mau turun. Perempuan itu barang pecah belah disebutkannya. Dari ucapan, dari perbuatan, ini hampir banyak di negara Islam perempuan dilecehkan. Kenapa? Saya tidak menemukannya di negara-negara non-Muslim kok, enggak. Mereka dihormati, kenapa? Ya karena mungkin dalam pikiran kita perempuan itu masih sebagai warga kelas 2. Iya, yang haknya separuh laki-laki. Jadi artinya bisa dilecehkan semacam itu. Jadi artinya ya pesan saya tidak perlu ada garis pemisah yang semakin terkekang. Ada pelampiasan pertemuan, ya wajarlah ketemu di sekolah, nggak ada masalah. Toh kita juga bukan negara Islam, kita negara Pancasila kok. Ya orang perempuan di sini keluar kok, betul nggak? Sekolah campur nggak? Di pasar yang dagang kebanyakan laki-laki perempuan. Perempuan jadi pegawai enggak? Bisa jadi dokter, bisa jadi direktur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Ya sudah selesai. Itu aja kok. Ya kan semacam itu. Jadi kembali ke depan bahwa kita hendaknya bisa membedakan apakah ini pelanggaran norma ini memang ada kesengajaan sebagai kejahatan ataukah itu sebagai satu disorder, ya ada kesalahan di dalam pikiran kita. Dan mudah-mudahan kita diskusikan hal-hal yang mungkin selama ini dianggapnya tabu, kita harus berani juga membicarakannya. Bukan untuk mempromosikan gay, bukan enggak, tapi kita ini masalah kita, itu bisa terjadi, anak kita juga bisa terjadi kok. Anak kita jadi lesbi, jadi gay segala macam kalau kita tidak paham gitu. Sebetulnya di dalam Al-Quran sendiri itu untuk menghindari supaya tidak terjadi yang aneh-aneh ada aturan. Ya, seperti Nabi mengatakan alimu auladakum bisalati lisab'in wadribuhum li'ashrin wa farriqu bainahumul madaji'. Ajarilah anak-anakmu ketika 7 tahun untuk belajar sholat. Kalau 10 tahun wadribuhum li'ashrin, kalau 10 tahun masih malas sholatnya, ya dipukul, dicubitlah barangkali. Wa farriqu bainahumul madaji', dan tempat tidurnya dipisah-pisah. Jadi anak-anak kita pun kalau sudah 10 tahun ke atas tidak boleh tidur bersama-sama satu ranjang tuh. Harus dipisah, kamarnya dipisah. Itu karena menjaga sesuatu yang terjadi di malam hari orang tua tidak tahu. Paham nggak? Jadi artinya bahwa isyarat-isyarat semacam itu ya kita tidak bisa menuntut Nabi sebagai seksiolog ya, atau sebagai psikolog ya, Nabi sebagai utusan Tuhan, tapi ajarannya itu kan jelas ya, membuktikan bahwa itu bukan pikiran Nabi, itu memang petunjuk dari Tuhan. Pada abad ke-7 dia sudah menganjurkan anak-anak kita tidurnya jangan bersama-sama, harus dipisah-pisah semacam itu. Ya tapi kita di sini kan kalau satu orang satu kamar kan berapa duitnya? Kadang aja sekamar itu 10 orang, kadang 15 orang. Iya. Sedangkan ada yang belajar di sini ada 4.500 orang. Mau bikin kamar 4.000 orang berapa duitnya? Berapa ratus miliar?
nenek moyangmu yang punya duitnya. Ya itu kita juga sementara, tapi ke depan kita harus punya keinginan untuk tempat tidur mereka juga, karena dimulainya lesbi dan homoseks itu karena kita sering tidur bersama-sama dengan satu jenis itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.